Shalom Jemaat Gereja Kristus Bandung. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saatnya kita beribadah secara online. 1 minggu sudah kita jalani dengan berbagai aktivitas. Memasak, belajar, bermain, belanja, di transportasi umum, antri, dan beragam aktivitas lainnya. Kelelahan digantikan dengan sukacita saat kita akan memulai ibadah raya kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan hati kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang senantiasa menyertai kita juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Puji Tuhan, kita boleh bersama lagi. Ada satu pujian yang sungguh memberkati saya dan keluarga kita, keluarga kami, di mana rencana Tuhan pasti indah bagi kita. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah, entah itu semua yang dihadapi oleh kita. Kita mau bersyukur karena rencana Tuhan indah bagi kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa
rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Terpujilah nama Tuhan. Hai, happy Sunday. Sebelum memberi dengan hati gembira, mari ikuti beberapa informasi berikut. Mengatur keuangan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Berikut beberapa tips. Hitung akurat rencana pengeluaran dan pendapatan. Hitung mana yang utama, mana yang tidak. Taruh sesedikit mungkin uang di dompet Anda. Kenali tujuan Anda ketika berbelanja. Jangan beli suatu barang karena keinginan mendadak tanpa rencana. Belanjakan lebih sedikit dari uang yang Anda dapatkan setiap bulannya. Belajar menabung dan jangan lupa perpuluhan dan persembahan tiap minggu. Cek keuangan secara berkala, pastikan hasilnya sesuai rencana. Ikuti langkah demi langkah, Anda akan dapat mengatur keuangan Anda dengan baik. Dalam beberapa bulan, Anda akan lihat hasilnya. Mari mencoba. Salam jemaat kekasih Kristus. Atas perkenanan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Saya berharap bahwa semuanya kita merasakan kehangatan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memuji memuliakan Tuhan dengan semangat yang dari Tuhan sendiri. Sinode kita mengambil keputusan bahwa selama bulan September ini adalah bulan keluarga, dan firman Tuhan buat kita kali ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1-10 dengan tema Tuhan adalah penolong keluargaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami Bapa, memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, memperkatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri menolong kami, Roh Kudus menolong kami Tuhan, supaya kami semuanya hamba-Mu dan juga yang mendengar firman Tuhan ini, kami boleh mendapat berkat daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, dalam nama itu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, dan memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Berbicara tentang keluarga adalah topik yang sangat menggairahkan dan sekaligus juga memberi tantangan. Saya katakan menggairahkan Bapak Ibu, karena di dalam keluarga lah kita dapatkan kehangatan kasih di antara keluarga, suami istri, begitu juga dengan anak-anak. Di dalam keluarga kita dapatkan kehangatan kasih tersebut. Anggota keluarga kita lah yang pertama-tama merasakan semua berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam keluarga kita, dan keluargalah yang pertama-tama menikmatinya. Dan keluarga juga yang merasakan kegalauan hati kalau ada di antara keluarga itu yang mengalami sakit penyakit. Saya katakan tantangan karena suami istri pasti menghadapi banyak rintangan dan tantangan untuk membawa keluarga itu menjadi keluarga yang hangat, yang memberikan sukacita untuk seluruh keluarga. Dan membawa keluarga itu menjadi keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang memuji Tuhan, keluarga yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tetapi jangan takut. Karena kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah penolong keluarga. Amin Bapak Ibu. Jadi memang kita banyak rintangan, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong keluarga kita. Melalui firman Tuhan, Mazmur 146, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita beberapa hal yang perlu kita amati supaya pertolongan Tuhan yang kita harapkan itu, pertolongan Tuhan bagi keluarga kita yang kita harapkan itu boleh terjadi di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikitnya saya dapat 3 poin untuk perlu kita perhatikan. Poin yang pertama adalah di dalam firman Tuhan ini, bahwa kepala keluarga adalah orang yang beriman. Penulis Mazmur ini jelas menyatakan imannya yang sedemikian rupa, sehingga lahir puji-pujian, penyembahan dari hatinya yang paling dalam kepada Allah, kepada Tuhan yang dia percayai. Daud, penulis Mazmur ini, adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, pribadi yang begitu mencintai Tuhan, pribadi yang begitu mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, mengapa kepala keluarga harus yang beriman supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan? Hal yang pertama yang saya lihat adalah karena kepala keluarga adalah imam. Imam yang membawa seluruh gerbong keluarga untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, dan untuk percaya bahwa Tuhan
yang disembah oleh pria ini adalah Tuhan yang sanggup menolong keluarganya. Setuju ya Bapak Ibu? Mana mungkin orang yang tidak beriman dapat berharap pertolongan Tuhan. Dia sendiri tidak percaya. Jadi dia atau kepala keluarga adalah orang yang beriman karena dia adalah imam di dalam keluarga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini bagi kita saat ini, saya mau katakan bagi kita, kalau Anda punya putri dan sudah saatnya untuk menikah, saya mau katakan, pilihlah pria yang takut akan Tuhan, pria yang cinta akan Tuhan, pria yang memang membuktikan itu di dalam kehidupannya. Jangan takut memilih pria yang seperti itu. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena di dalam keluarga yang seperti itu ada Tuhan yang menjadi penolong bagi mereka. Hal yang kedua adalah, hai istri-istri, dukunglah suamimu jadi imam. Topang dia. Dukung dia. Suamimu menjadi imam di dalam keluargamu. Suamimulah yang membawa seluruh keluarga percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Karena dia adalah imam yang ditetapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Poin yang kedua yang saya lihat dari firman Tuhan ini adalah bahwa kepala keluarga harus membawa keluarganya percaya kepada Allah. Iya dong, logikanya. Kalau saya percaya betul-betul bahwa Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah yang sanggup menolong saya. Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup menolong keluarga saya. Logika berpikirnya adalah, saya akan membawa seluruh gembong keluarga itu untuk memuji memuliakan Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan pertolongan kepada keluargaku. Saya tidak mau satu orang pun tinggal. Saya tidak mau satu tercecer. Semua keluargaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Logikanya begitu kan Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan pada pembukaan. Keluargakulah yang pertama-tama menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan juga bagi keluarga saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada pemuda-pemudi, kepada pemuda, firman Tuhan ini memesankan, carilah istri yang takut Tuhan. Carilah istri yang percaya kepada Tuhan. Carilah istri yang mencintai Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 saya baca, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu kata firman Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan,
bahwa pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan Roh Kudus diam di dalam saudara, artinya Allah bersama-sama dengan saudara. Dan sementara istrimu adalah istri yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak bersama dengan Tuhan. Dan kalau tidak bersama dengan Tuhan, bagaimana kita meminta pertolongan dari Tuhan? Dan bagaimanakah bait Allah? Karena kita adalah bait Allah, karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Dan bersatu dengan yang bukan bait Allah. Firman Tuhan ini jelas mengatakannya. Oleh karena itu para pemuda, saya katakan kepada saudara-saudara, carilah pasanganmu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan salah langkah. Karena kamu akan repot sendiri nanti di dalam perjalanan kehidupanmu. Carilah pasangan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak kok wanita-wanita cantik yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang cinta Tuhan Yesus. Iya kan? Banyak sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak kekurangan kita. Banyak sekali. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah ini dia kan. Di dalam ketidaktahuan terlanjur. Atau mungkin kita begitu bandel kepada suara Tuhan. Saya mau katakan kebenaran firman Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah langkah dalam hidup? Semuanya kita pernah mengalami salah langkah, bukan? Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pengampun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan katakan, aku salah Tuhan, aku sudah salah langkah. Tetapi aku rindu membawa semua gerbong keluargaku untuk percaya kepada Tuhan. Supaya kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan jawab. Karena itu adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak ragu. Datanglah dengan rendah hati kepada Allah, kepada Tuhan kita. Poin yang ketiga yang saya lihat dari firman Tuhan ini, saya katakan firman Tuhan adalah iya dan amin. Daud adalah orang yang begitu dekat, seperti yang saya katakan tadi, orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami dalam kehidupannya bagaimana Tuhan menolong dia. Kita masih ingat bagaimana dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Tapi karena Tuhan bersama-sama dengan dia, Goliat kalah. Dan banyak lagi kalau kita baca firman Tuhan, banyak lagi yang kita dapati bagaimana Tuhan menolong Daud. Jadi Daud ini adalah orang-orang yang syarat pengalaman ditolong oleh Tuhan, oleh Allah Yehova. Namun Daud juga pasti sadar akan kegagalannya membawa seluruh keluarganya, termasuk anaknya Absalom, percaya Allah. Absalom yang memberontak, Absalom yang menginginkan kematian orang tuanya, itu menandakan bahwa dia bukanlah orang yang takut dan percaya kepada Tuhan. Enggak mungkin orang yang takut akan Tuhan menginginkan kematian dari orang tuanya, dari ayahnya sendiri. Absalom memberontak kepada bapaknya, ingin merebut tahta bapaknya, dan ingin menghabisi nyawa Daud. Sehingga Daud harus keluar dari istana, tinggal di hutan, kena angin, kena embun. Sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud sadar ini, anak-anak yang cinta Tuhan, justru yang ada pada hati mereka adalah menyenangkan hati orang tua. Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bukan menjadi pemberontak Bapak Ibu, tetapi mendatangkan sukacita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 17 ayat 6 berkata begini,
Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari ini, dan dia tulis firman Tuhan ini kepada kita, dan kita lihat melalui pengalamannya. Karena Daud tidak mau kita terjerumus seperti yang dialami oleh Daud. Daud sangat sedih sekali. Walau pada akhirnya Absalom mati dan Daud kembali kepada tahtanya, saya percaya sebagai ayah, dia begitu sedih, memang betul sedih, dia menangis oleh karena anaknya Absalom. Saya tutup firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hai para pria, percayalah kepada Allah gunung batu kita, Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup menolong keluargamu dan keluargaku. Amin. Hai ibu-ibu, ikutilah suamimu, dukung dia menjadi imam yang membawa seluruh gerbong keluargamu untuk boleh mendapatkan pertolongan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hebat sekali. Hai pemuda-pemudi, bentuklah keluarga yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Baik calon suami maupun calon istri adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan saya mau berkata, Tuhan ada di sana untuk menolong setiap keluarga yang dibangun di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itulah iman percaya kita. Dan kita katakan, bersama Yesus pasti menang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dilawat oleh firman Tuhan yang membawa kami percaya penuh bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam keluarga kami, dalam segala segi. Dan itu sudah terbukti. Dan Daud mengalami itu di dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, teguhkanlah iman setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Para pria-Mu Tuhan Yesus yang jadi imam di dalam keluarga. Teguhkan iman setiap pria jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tidak goyah untuk percaya kepada Tuhan. Walau belum dilihat, tetapi tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah penolong keluarga kami, keluarga setiap jemaat yang berseru kepadamu. Berdoa juga untuk para istri. Tuhan Yesus Kristus berikan hati yang rela dituntun oleh suaminya. Hati yang rela tunduk kepada suaminya. Dan menjadikan suaminya menjadi imam di dalam keluarga. Demikian juga dengan pemuda-pemudi kami Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh membentuk rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus. Untuk Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Berikanlah mereka hati yang cinta akan rakyatnya. Hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh keluar dari kemelut COVID-19 dan akibat-akibat dari COVID ini. Karena Engkaulah Tuhan yang menolong seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.